Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang penyetaraan persamaan kimia. Penyetaraan persamaan kimia adalah proses mengatur ulang koefisien stoikiometri dalam persamaan reaksi kimia. Penyetaraan persamaan kimia dilakukan untuk memenuhi hukum kekekalan massa, yaitu massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Nah, berikut ini ada 5 pandangan para ahli tentang penyetaraan persamaan kimia. Yang pertama, yaitu ada Antoine Lavoisier pada tahun 1789. Nah, hukum kekekalan massa menurut Lavoisier itu menyatakan bahwa dalam reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu harus tetap sama. Oleh karena itu, jumlah atom di sisi reaktan harus sama dengan jumlah atom di sisi produk. Selanjutnya, yang kedua, yaitu Joseph Proust pada tahun 1799. Nah, hukum perbandingan tetap Proust menyatakan bahwa setiap senyawa itu memiliki perbandingan massa unsur-unsurnya yang tetap. Hal ini berarti dalam penyetaraan persamaan kimia, perbandingan unsur-unsur harus sesuai dengan rumus kimia senyawa yang terlibat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada John Dalton pada tahun 1803. Teori atom Dalton menyatakan bahwa materi terdiri dari atom yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia. Nah, konsep ini mendukung penyetaraan persamaan kimia karena jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Selanjutnya yang keempat yaitu Julius Lothar Peyer dan Dmitriev Mendeleev pada tahun 1869, yaitu sistem periodik unsur. Nah, Julius dan Dmitri keduanya itu membantu dalam memahami bagaimana unsur-unsur berinteraksi dan bereaksi, sehingga memudahkan dalam penyetaraan persamaan reaksi berdasarkan sifat unsurnya. Yang kelima, yaitu yang terakhir, ada Wilhelm Ostwald pada tahun 1890-an, yaitu teori laju reaksi. Ostwald meneliti kinetika reaksi dan menunjukkan bahwa persamaan kimia yang disetarakan tidak hanya mencerminkan jumlah atom yang sama, tetapi juga dapat digunakan untuk menentukan laju dan mekanisme reaksi. Menurut pandangan para ahli, terdapat 5 syarat persamaan reaksi kimia itu dikatakan setara. Yang pertama, yaitu jumlah atom ruas kiri dan di ruas kanan itu sama. Yang kedua, yaitu jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi juga sama. Yang ketiga, terdapat perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Yang keempat, reaksi dan hasil reaksi dinyatakan dengan rumus kimia yang benar. Yang kelima, yaitu wujud zat-zat yang terlibat reaksi dinyatakan dalam tanda kurung setelah rumus kimia. Adapun cara menyetarakan persamaan reaksi kimia, yaitu yang pertama, memahami unsur-unsur yang terlibat di sisi reaktan dan produk persamaan reaksi. Selanjutnya, menentukan jumlah atom setiap unsur di sisi reaktan dan produk. Yang terakhir, mengubah koefisien stoikiometri untuk salah satu unsur sehingga jumlah atom unsur tersebut sama di kedua sisi persamaan reaksi. Menurut Seliwati pada tahun 2021, untuk reaksi kimia yang sederhana, penyetaraan dapat dilakukan secara langsung, sedangkan untuk reaksi kimia yang kompleks, penyetaraan dapat dilakukan secara bertahap. Berikut ini merupakan contoh soal tentang penyetaraan persamaan kimia, di mana untuk menyetarakan persamaan kimia kita dapat menggunakan 2 cara, yaitu secara langsung dan secara matematika. Misalnya, kita akan menyetarakan reaksi C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Biasanya, jika koefisien reaksinya sama dengan 1 atau tidak ditulis, maka persamaan reaksinya itu belum setara. Kita buktikan untuk atom C di sebelah kiri. Jumlah atomnya adalah 3 dikali 1 atau sama dengan 3. Sedangkan di sebelah kanan jumlah atom C yaitu 1 dikali 1 atau sama dengan 1. Berarti tidak sama ya. Nah, sekarang kita akan menyamakan atau menyetarakannya. Pertama, kita akan menggunakan cara langsung. Langkah yang pertama adalah kita tetapkan salah satu koefisien Z sama dengan 1. Biasanya diambil dari zat yang paling kompleks. Nah, di antara keempat zat ini yang terlihat paling kompleks adalah C3H8. Berarti koefisien C3H8 kita tetapkan sama dengan 1.
ditetapkan koefisiennya. Berarti yang kita samakan dulu adalah jumlah atom C atau jumlah atom H. Ingat, untuk menyamakan jumlah atom, kita hanya boleh mengganti koefisiennya saja. Kita samakan jumlah atom C dulu. Di ruas kiri, jumlah atom C adalah 3. Berarti di ruas kanan juga harus 3. Nah, supaya menjadi 3, di sini C indeksnya 1. Berarti koefisiennya kita ganti 3. Berarti jumlah atom C di ruas kanan juga 1 dikali 3 atau sama dengan 3. Sekarang atom C-nya sudah sama. Selanjutnya kita samakan jumlah atom H. Kita ikuti yang ada di ruas kiri atau yang sudah tetap koefisiennya. Di ruas kiri, jumlah atom H adalah 8. Berarti di ruas kanan harus mengikuti, yaitu harus 8. Berarti supaya jadi 8, koefisiennya kita ganti 4. Jadi jumlah atom H di ruas kanan adalah 2 dikali 4 atau sama dengan 8. Atom H juga sudah sama. Nah, di sini yang belum sama tinggal atom O. Kita samakan juga, caranya sama ya, tetapi yang kita ikuti adalah jumlah atom O yang ada di ruas kanan, karena koefisiennya sudah tetap atau sudah diganti. Kita hitung dulu jumlah atom O di ruas kanan dalam 3CO2, itu jumlah atom O sama dengan 2 dikali 3 atau 6. Dalam 4H2O, jumlah atom O adalah 1 dikali 4 atau sama dengan 4. Berarti di ruas kanan jumlah atom O totalnya adalah 10. Maka di ruas kiri atom O-nya juga harus 10. Supaya jadi 10, koefisiennya kita ganti 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Berarti atom O juga sudah sama. Maka hasil yang didapatkan yaitu C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Artinya persamaan reaksi ini sudah setara ya. Nah, sekarang kita akan coba menyetarakan persamaan reaksi ini menggunakan cara matematika. Menyetarakan persamaan reaksi menggunakan cara matematika, langkah yang pertama adalah koefisien reaksi semuanya kita ganti dengan variabel. Jadi, misal untuk C3H8, koefisiennya kita ganti dengan A. O2 kita ganti B, CO2 kita ganti dengan C, H2O kita ganti dengan D. Kemudian kita hitung jumlah tiap jenis atom, baik yang ada di ruas kiri maupun yang ada di ruas kanan. Kita mulai dari atom C ya. Ingat, untuk menentukan jumlah atom adalah indeks dikali koefisien. Berarti untuk atom C yang ada di ruas kiri, jumlah atomnya adalah 3A, karena indeksnya 3 dan koefisiennya adalah A. Berarti 3 dikali A atau 3A. Lalu, jumlah atom C yang ada di ruas kanan berarti 1 dikali C atau sama dengan C. Jelas ya? Sekarang, kita tentukan jumlah atom H. Di ruas kiri, jumlah atom H adalah 8 kali A atau 8A. Sedangkan di ruas kanan, jumlah atom H adalah 2 kali D atau 2D. Kemudian, untuk atom O di ruas kiri, jumlahnya adalah 2 dikali B atau 2B. Sedangkan di ruas kanan, jumlahnya adalah 2C ditambah D. Nah, ingat, persamaan reaksi yang setara berarti jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Berarti 3A sama dengan C, 8A sama dengan 2D, dan 2B sama dengan 2C ditambah D. Berarti kita punya 3 persamaan ya. Kemudian langkah berikutnya, kita tetapkan salah satu koefisien Z sama dengan 1. Berarti salah satu variabelnya bernilai 1. Kita pilih yang A-nya ini sama dengan 1. Nah, barulah kita tentukan nilai variabel atau koefisien lain berdasarkan 3 persamaan ini. Kita mulai dari persamaan yang pertama, yaitu 3A sama dengan C. Kita tulis 3A sama dengan C. Tadi kan A-nya sudah kita tetapkan sama dengan 1 ya. Berarti 3 dikali 1 sama dengan C. Artinya C sama dengan 3. Berikutnya kita akan mencari nilai dari B dan D. Kita cari nilai D dulu menggunakan persamaan 8A sama dengan 2D. Tadi kan A-nya sama dengan 1, berarti 8 dikali 1 sama dengan 2D. 8 sama dengan 2D. D sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi nilai variabel D atau koefisien dari H2O adalah 4. Nah,
Berikutnya baru kita mencari nilai dari variabel B ya, menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu 2B sama dengan 2C ditambah D. Variabel C dan D sudah diketahui, tinggal kita ganti, yaitu 2B sama dengan 2 dikali 3 ditambah 4. Berarti 2B sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Maka B sama dengan 10 per 2 atau 5. Berarti nilai variabel B-nya adalah 5. Jadi persamaan reaksi yang sudah setara tinggal kita ganti variabel A, B, C, dan D dengan nilai yang sudah kita peroleh, yaitu A sama dengan 1 atau tidak perlu ditulis, kemudian B-nya adalah 5, C-nya adalah 3, dan D-nya adalah 4. Jadinya C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Jelas ya? Nah, biasanya cara matematika ini digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi yang kompleks atau sulit disetarakan dengan cara langsung. Jadi, selagi masih bisa menggunakan cara langsung, sebaiknya menggunakan cara langsung saja agar lebih cepat.